Kalian pergi dan tunggulah di samping dulu. Jangan ikut kemari. Baik. Guru benar-benar sangat pelit. Dia tidak memberikan uang sepeser pun saat turun gunung. Untungnya, kemampuan medisku adalah yang terbaik di dunia. Kemana kemampuan medisku adalah yang terbaik di dunia. Paling tidak aku bisa buka lapak jualan obat untuk cari uang. Bapak, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Anak muda, kamu, tenagamu ini benar-benar kuat ya. Terima kasih. Aku tidak akan pernah lupa budimu yang menyelamatkan nyawaku. Tidak perlu sesungkan itu. Itu hanya bantuan kecil saja. Bapak, yang penting Anda baik-baik saja. Papa, Anda tidak apa-apa? Aku sudah bilang jangan pergi sendirian. Biar aku saja yang menjemput Anda. Papa tidak apa-apa. Apa gadis-gadis di bawah gunung ini? Semuanya sangat cantik seperti ini? Anak muda, siapa namamu? Dan kamu mau pergi kemana? Namaku adalah Xiao Yunlan. Aku tidak punya orang tua dan tidak punya tempat tinggal tetap. Bagus, bagus, bagus sekali. Pas sekali, kamu jadi menantuku saja. Apa? Tidak mungkin. Aku adalah presdir keluarga Zhao. Di seluruh Cunceng aku adalah pemasok bahan obat yang terbaik. Bagaimana mungkin aku menikah mendadak dengan orang lain? Usiamu sudah hampir 30 tahun. Setiap hari aku sangat berharap bisa segera menimang cucu. Kebaikan penyelamat nyawa harus dibalas dengan setimpal. Pemuda ini sudah menyelamatkanku, BF dan W9. Sebagai putriku, menikah dengannya adalah hal yang sewajarnya. Pa, bisakah Papa berhenti membuat masalah? Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Bagaimana bisa Papa membiarkan putri Papa sendiri menikah dengan orang asing? Kenapa nasibku begitu malang? Sangat sulit bagiku menemukan pemuda yang bisa diandalkan, tapi putriku malah tidak menghargainya. Jika suatu hari nanti aku sudah tiada, siapa yang akan menjagamu? Pa, apa yang Papa lakukan? Cepat bangun. Jika hari ini kamu tidak setuju, aku tidak akan mau bangun. Aku akan di sini saja. Biar hukumanku ditabrak mobil sampai tiada. Bukankah aku sudah setuju? Cepat bangun. Nah, begini baru putri baikku. Xiaolan, lihatlah, putriku sudah setuju. Kalian pergi daftar nikah sekarang juga. Ini. Tapi, aku masih memiliki perjodohan sejak kecil yang sedang menunggu. Zaman sekarang ini zaman apa? Masih membicarakan perjodohan sejak kecil? Jangan percaya itu. Setelah kamu menikah dengan putriku, tinggallah di rumahku. Sekarang kamu tidak punya tempat tinggal, tidak punya orang tua pula. Makanlah di rumahku. Tidak perlu lagi hidup luntang-lantung. Itu sangat bagus. Guru memintaku turun gunung untuk melatih diri, dan memang benar aku butuh tempat bernaung. Lagi pula dia terlihat sangat cantik. Sepertinya menikah dengannya tidak akan rugi. Baiklah. Aku akan mendengarkan Bapak. Xiao Yunlan, aku peringatkan kamu. Pernikahan ini, papaku yang memaksaku melakukannya. Jangan harap kamu punya niat buruk. Kita hanyalah suami istri di atas kertas, tidur di kamar terpisah, dan tidak saling mencampuri urusan. Niat buruk? Seperti apa contohnya? Jangan berpura-pura bodoh. Biar ku beritahu kamu, keluargaku tidak punya uang untuk membiayaimu. Jangan pikir kamu bisa numpang makan gratis. Astaga, aku hanya ingin mencari tempat untuk berteduh. Tenang saja, aku tidak akan menyentuh barang-barangmu, juga tidak akan mencampuri hidupmu. Tanda lahir ini sangat familiar. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Xiao Yunlan, apa yang kamu lakukan? Jelas-jelas aku yang menyelamatkanmu. Bukannya berterima kasih kepadaku, malah menyalahkan aku begini. Jangan berpura-pura merasa dirugikan. Aku tidak termakan tipuanmu.
Halo. Bantu aku memeriksa seseorang. Namanya Xiao Yunlan. Dia baru saja turun dari gunung. Dan sebatang kara. Aku ingin semua informasinya. Semakin detail, semakin baik. Pak. Kenapa memanggil Pak? Panggil Papa. Baik, Papa. Apa ada tempat yang direkomendasikan supaya saya bisa bekerja sebagai laki-laki dewasa? Tidak mungkin aku hanya menumpang makan saja, kan? Aku bisa melakukan apa saja. Menyapu, menjadi pesuruh, semuanya aku bisa. Asal-usul orang ini tidak jelas. Siapa tahu dia menyelamatkan papaku karena punya maksud terselubung. Lebih baik menaruhnya di bawah pengawasanku langsung. Jika dia menunjukkan niat jahat, aku akan segera menceraikannya. Kebetulan, di tempat klinik King Feng kita membutuhkan tukang sapu. Pergilah bekerja di sana. Kamu pasti tidak keberatan, kan? Ini pekerjaan carikan istriku. Tentu saja aku sangat berterima kasih. Ayo pergi kalau begitu. Zhao, Harap tenang di dalam klinik. Kalian mengerti? Hei, apa tadi mereka sedang menyapamu? Bagaimana mungkin? Aku kan bukan kepala balai medis ini. Untuk apa menyapaku? Dialah orangnya. Jadi begitu rupanya. Oh, benar juga. Mulai sekarang di balai medis ini, kita tidak boleh mengungkap hubungan kita. Kamu mengerti? Baiklah. Aku juga harus segera bekerja. Cepatlah pergi ke gudang. Ganti pakaianmu, lalu segera mulai bekerja. Ya, Jangan coba-coba bermalas-malasan. ini semua gara-gara guru yang melarangku mengungkap identitasku. Jika adik-adik seperguruanku tahu bahwa murid utama dari sekte besar bekerja di sebuah balai medis kecil sebagai petugas kebersihan, entah bagaimana mereka akan menertawakanku. Aku juga tidak tahu di mana tunangan masa kecilku sekarang. Sekarang aku sudah menikah, aku harus segera menemukannya dan secepatnya membatalkan pertunangan itu agar tidak membuang-buang waktu wanita itu. Minyak rami ini teksturnya sangat berminyak. Harusnya dikemas dalam botol kaca. Puling. Barang ini, bukankah lebih praktis diletakkan dalam tempayan yang berlubang udara? Orang-orang ini, bagaimana sih kerjanya? Kamu sepertinya cukup mengerti soal ini. Bagi yang tidak tahu, mungkin akan mengira kalau kamu adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok. Wah, kamu sepertinya sangat mengerti tentang bidang ini. Bagi orang yang tidak mengenalmu, pasti mereka akan berpikir kalau kamu itu ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Ternyata itu Anda. Aku tadi hanya asal bicara saja, cuma menebak sembarang. Aku tumbuh besar di pegunungan, jadi aku pernah memetik banyak tanaman obat herbal. Itu hanya komentar asal, tidak perlu dianggap serius. Menebak sembarang? Orang yang tidak pernah bersentuhan dengan hal ini, sama sekali tidak akan tahu cara membagi obat berdasarkan farmakologi dan karakteristik tanaman obatnya. Aku kan suamimu secara sah. Kalau kamu sangat mencurigai aku, bukankah itu akan menyakiti perasaan kita? Jangan berani-beraninya sebut kata suami di depanku. Klinik ini bukan tempat bagimu untuk menggombal. Sekarang cepat bersihkan tempat ini. Kalau sampai aku melihat kamu bermalas-malasan lagi, aku pastikan kepala klinik akan memotong gajimu. Guru, mohon penilaiannya yang bijak. Aku tidak membocorkan identitasku sebagai murid sekte Tianyan. Direktur Zhao, Benar, Paman Li. Selama di klinik nanti, aku hanyalah staf biasa, jadi jangan sesekali memanggilku Direktur Zhao. baik. Kamulah kepala klinik ini, paham? Direktur Zhao jangan khawatir. Perintah Anda.
Akan saya sampaikan kepada para siswa dan tabib lainnya. Kami tidak akan membocorkan identitas Anda. Memang selera anak muda sulit ditebak. Kamu sampai harus menyembunyikan identitas dengan mencari tempat bobrok begini. Bahkan tidak lebih luas dari toilet di rumah kita. Aduh papa, papa sudah bekerja keras. Bukankah ini kulakukan demi menguji dia? Papa anggap saja ini sedang mengenang masa sulit. Papa, rumah ini sangat luas. Aku sangat menyukainya. Hah? Dulu kamu itu, tinggal di tempat bobrok macam apa? Tidak terlalu buruk sih. Hanya saja, sering bocor saat hujan, dan kadang ada tanah retak. Gubuk sekte Tianyan saja, sampai hancur kubuat karena terpaksa menambal sana-sini. Miskin sekali? Lihat apa yang kamu lakukan. Anak ini, Yunlan, pasti tidak punya niat buruk. Tidak terlalu miskin juga, asalkan aku bisa makan dan berpakaian hangat, itu sudah membuatku bahagia. Putriku, kali ini, kamu sudah keterlaluan. Papa, kita bisa mengenal wajahnya tapi bukan hatinya. Coba pikirkan, semua pria yang mendekatiku dulu, bukankah semuanya mengincar uang dari keluarga Zhao kita? Pokoknya, aku harus mempertimbangkannya sekali lagi. Duh. Kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Aku tidurnya tidak banyak gerak, tidak akan mengganggumu. Baguslah kalau kamu tahu diri. Kamu mau apa? Kita kan sudah menikah, menurutmu aku mau apa? Jangan coba-coba menyentuhku, kalau kamu berani lagi, aku akan. Aku mau ke dapur untuk minum air. Jangan salah paham dulu. Ah. Apa lihat-lihat, pergi sana. Siap laksanakan. Aku benar-benar sudah gila, tadi aku hampir saja terpedaya oleh bocah sialan ini. Halo, Asisten Wang, ada masalah apa? Soal proyek itu, laporkan saja padaku lewat ponsel. Kirimkan data terbaru proyeknya. Dalam bentuk surel langsung ke ponselku. Ya. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Tidak lihat aku sedang menelepon? Jangan mengganggu. Tadi aku seperti mendengar sesuatu. Seperti data perusahaan. Itu data klinik. Tugas yang diberikan direktur kepadaku. Orang gunung sepertimu, tidak akan pernah mengerti. Oh. Benar juga. Yang ini adalah obat yang khusus kubuat untuk mengobati memar dan luka luar. Ini sangat ampuh. Ingin mencobanya? Tidak usah. Aku tidak terluka. Untuk apa menggunakannya? Apa yang kamu lakukan? Semalam, pasti sakit sekali karena jatuh, kan? Lihat ini. Sudah sembuh. Benar juga. Salep buatanmu ini sungguh hebat. Waktu aku masih di gunung, aku paling suka meracik barang-barang kecil seperti ini. Jika kamu suka, akan kuberikan semuanya padamu. Aku tidak akan menerimanya secara gratis. Tenang saja, aku pasti akan memberimu harga yang pantas. Tidak perlu. Asisten Wang, hal yang kuminta untuk diselidiki, sudah jelas atau belum? Bagaimana mungkin Xiao Yunlan sama sekali tidak bisa ditemukan informasinya? Baik, aku mengerti. Lanjutkan penyelidikanmu. Jika ada petunjuk apapun, segera kabari aku. Baik, benar juga. Direktur Zhao, kompetisi klinik 5 tahunan akan segera diadakan dalam 3 hari lagi. Tempat penyelenggaraannya ada di klinik Qingfeng. Pemenang yang terpilih kali ini akan berkesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan farmasi terbesar di selatan. Bagi keluarga Zhao, ini adalah kesempatan yang sangat besar. Baiklah, aku mengerti.
Ini, apa yang sedang terjadi? Kenapa ada banyak sekali orang di sini? Saat aku harus menyapu nanti, pastinya akan sangat merepotkan. Ini adalah kompetisi farmasi Trakbar, seluruh perwakilan balai pengobatan dari penjuru kota telah hadir semua. Jika tidak ada yang penting, cepat kembali ke gudang. Jangan buat aku malu di depan umum. Tidak bisa begitu. Dengan acara semegah ini, aku harus membantumu menjaga wibawa, bukan? Lihatlah tanaman obat itu, banyak sekali yang tidak pernah aku temukan saat di gunung, aku bisa memperluas wawasanku. Lagi pula, andaikan, ada yang lancang dan berani mengganggumu, sebagai suamimu, meski hanya status saja, aku bisa membantumu melindunginya, kan? Menjaga wibawa? Jika tidak ada urusan, cepat pergi dari sini sekarang juga, jangan buat aku malu di sini. Kau hanya menambah masalah bagiku saja. Nyonya Zhao. Pihak klinik Qing Feng kita sebagai tuan rumah acara ini, Anda harus memperhatikan segala sesuatunya dengan teliti. Ya, Baiklah, Kompetisi seperti ini, masih ada saja tanaman obat yang dipalsukan, benar-benar keterlaluan. apa yang sedang kamu lihat? Cepat ambil sapumu, dan segera bersihkan area kompetisi ini. Baiklah, Zhao Ying, apa klinik King Feng kalian? Sampai-sampai kekurangan staf bahkan untuk urusan pesuruh, hingga membawa bocah ingusan. Untuk melengkapi jumlahnya, aku sudah mengatakannya berulang kali. Asalkan kamu bersedia bersama denganku, maka aku akan membantu klinik King Feng menjadi balai pengobatan terbesar di seluruh Chuncheng. hei, Tuan, kata-katamu itu besar sekali. Apa kamu tidak takut lidahmu sendiri akan terpeleset? Lagi pula, aku adalah pengawas tanaman obat yang disewa oleh Xiao Ying. Aku khusus bertanggung jawab untuk tanaman obat ini, apa ada masalah atau tidak. Contohnya, kantong ginseng palsu di belakangmu itu, jika digunakan untuk kompetisi, aku khawatir akan merusak reputasi dari klinik Tongbao. Bicara apa kamu? Aku ini tabib tingkat tinggi. Semua ginseng ini, kupilih sendiri secara langsung. Mana mungkin ada yang salah. Contohnya bunga krisan itu, serbuk sarinya agak gelap, jelas sekali saat proses pengeringan suhunya terlalu panas, sehingga menyebabkan kandungan nutrisinya hilang. Kualitasnya jauh dibandingkan yang dijemur di halaman belakang rumah kami di klinik King Feng. Bocah, tunggu saja pembalasanku. Kita buktikan di pertandingan nanti. Sebenarnya ada apa denganmu? Bukannya kamu bilang padaku kalau kamu cuma tahu beberapa tanaman obat liar di gunung saja? Kenapa sekarang kamu sampai tahu soal teknik pengeringan juga? Dulu aku pernah mengeringkan kulit hewan untuk pemburu. Jika kulit hewan dijemur terlalu lama akan pecah-pecah. Bukankah logikanya sama saja? Begitulah. Hal yang mencurigakan dari orang ini, sepertinya semakin banyak saja. kompetisi festival balai pengobatan ke-16 dimulai sekarang. Selanjutnya, dipersilakan grup pertama, peserta dari klinik King Feng dan klinik Tongbao untuk naik ke panggung. Bocah, berani tidak bertanding denganku. Jangan terus bersembunyi di balik wanita dan jadi penakut. Tidak bisa. Dia hanyalah pesuruh baru di klinik King Feng kami. Tindakan Anda ini benar-benar sudah sewenang-wenang. Ayo bertanding. Tapi soal apa yang diadu, aku yang tentukan. Kita tidak bertanding membuat obat, ataupun memeriksa denyut nadi, kita bertanding. Identifikasi tanaman obat. Ini masalah kecil, percayalah padaku. Guru, ada seseorang yang merendahkan murid Tianyan kita. Aku harus memulihkan harga diri kita. Guru jangan salahkan aku, jika aku membongkar identitasku. Identifikasi tanaman obat. Aku sudah berbisnis tanaman obat selama 20 tahun lebih. Apa aku harus takut pada pemuda bau kencur sepertimu? Baiklah, mudah saja. Kita masing-masing pilih beberapa tanaman obat, lalu jelaskan asal-usul dan keasliannya. Jika ada satu saja yang salah menyebutkannya, maka dia kalah. Bagaimana? Cara bertanding ini adil, turuti saja dia. Kalau begitu, ginseng ini asli atau palsu? Palsu. Akar ginseng liar Gunung Changbai ini seharusnya memiliki 3 ruas akar. Yang satu ini disambung dari ginseng budidaya. Masih ada bekas lem di atasnya. Apa ini benar-benar palsu? Lalu, bagaimana dengan yang ini? Baru palsu. Yang ini menggunakan Fritillaria Xiaoping sebagai tiruannya.
Cuan Beimu yang asli seharusnya memiliki bentuk yang sempurna, sedangkan sisik daun yang ini terlihat rata. Selain itu, rasanya juga sangat pahit. Bukannya bocah ini cuma seorang pelayan. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal seperti ini? Mungkinkah ini sengaja diatur oleh klinik Qing Feng untuk mengujiku? Tidak bisa dibiarkan. Aku tidak boleh diremehkan oleh bocah bau kencur ini. Tuan Tabib, katakan padaku, berasal dari mana astragalus ini? Apa ada masalah dengannya? Berasal dari utara, tidak ada masalah sama sekali. Salah. Ini adalah astragalus dari barat laut. Masalah terbesarnya adalah, ada bekas dimakan serangga di atasnya, dan sudah mulai berjamur. Seseorang sudah menutupi kerusakannya menggunakan abu tanaman. Jika bahan ini direndam, orang yang meminumnya akan sakit perut. Orang-orang dari klinik Tongbao ini membedakan kualitas obat saja tidak becus. Kenapa masih berani ikut kompetisi? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Orang-orang dari klinik Tongbao bahkan tidak bisa membedakan kualitas bahan obat. Kenapa masih mau ikut kompetisi? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Aku hanyalah seorang pesuruh dari klinik Qing Feng. Hanya saja beberapa tahun yang lalu, aku belajar tentang bahan obat dari seorang ahli pengobatan tradisional. Jantungku berdegup kencang sekali. Babak pertama identifikasi obat, klinik Qing Feng. Xiao Yunlan menang. Bocah, tadi itu cuma keberuntungan saja. Jangan sombong dulu. Zhao Ying, jangan berpikir bisa menipuku dengan trik kecil ini. Kali ini kalian memang beruntung, tapi jangan harap bisa menang dari kami. Ada apa denganmu sebenarnya? Fang Tianyu adalah kepala tabib dari klinik Tongbao. Bagaimana bisa kamu menang darinya dengan semudah itu? Bukankah aku sudah bilang kalau dulu, aku belajar dari ahli pengobatan lama? Kalau Fang Tianyu kalah, itu, tandanya, dia belum cukup ahli. Kamu menang melawannya dengan begitu mudah. Kalau begitu aku benar-benar, apa dulu aku mempelajarinya dari ahli pengobatan tradisional? Jika Fang Tianyu kalah, itu hanya membuktikan bahwa kemampuannya masih dangkal. Babak kedua adalah kompetisi pembuatan obat. Mohon perwakilan dari kedua klinik medis maju ke depan. Hei, membuat obat? Aku juga sedikit menguasainya. Bagaimana kalau aku yang maju? Tidak boleh. Jangan konyol. Kompetisi pembuatan obat itu akan menguji teknik pengolahan dan komposisinya. Aduh, selama bertahun-tahun ini, aku mengobati luka para pemburu, dan aku juga mengolah bahan obatku sendiri. Lagi pula lihat saja, tadi aku baru saja menang di babak identifikasi obat. Soal membuat obat, pasti tidak ada masalah. Baiklah. Kalau begitu kamu yang maju. Tapi, kalau kamu kalah, kamu harus pergi ke gudang dan membersihkannya selama 1 bulan. Dijamin akan kuselesaikan tugas itu. Xiao Yunlan, kalau begitu biarkan aku melihat sebenarnya seberapa banyak kejutan yang bisa kamu berikan kepadaku. Membuat obat bukan cuma soal bicara saja, tapi harus menunjukkan kemampuan yang nyata. Bocah bau ini, beraninya dia bersikap searogan itu. Kalau sudah begitu, aku akan lanjut menerima tantangannya. Aku tidak percaya. Apa kamu pikir kamu masih bisa menang karena hoki? Putaran kedua, meramu obat. Topiknya adalah akar astragalus dengan madu. Syaratnya, warna harus merata, aroma madu yang kaya, dan khasiat obat tetap terjaga sempurna. Waktunya hanya 1 dupa. Ayo mulai. Xiao Yunlan, kamu jangan sampai mengecewakanku. Bocah, meramu akar astragalus dengan madu itu, mana boleh menambahkan sesuatu sembarangan. Tabib Fang, madumu sudah berbusa itu, perhatikan suhu apinya.
Waktu habis. Akar astragalus ini dibuat dengan sangat baik. Aroma madu tidak menutupi aroma obatnya. Dan rasanya lembut di lidah. Luar biasa. Madu yang ini gosong. Khasiatnya sangat berkurang jauh. Bahkan bisa melukai lambung. Kamu tadi melanggar aturan, kamu menambahkan bahan baru ke dalamnya. Ini tidak sah. Bubuk akar manis ini, termasuk bahan tambahan yang bisa dijadikan obat dan makanan, lagi pula dalam aturan pertandingan ini, juga tidak dikatakan bahwa tidak boleh menambahkan bahan lainnya. Memang benar, itu tidak dianggap pelanggaran. Putaran kedua. Klinik Qing Feng, Xiao Yunlan menang. Pertandingan putaran kedua. Klinik Qing Feng, Xiao Yunlan menang. Anak ini, Anak kurang ajar. Beraninya kamu membuatku sangat malu. Tunggu saja kamu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu tenang. Bagaimana? Aku tidak memalukan bagimu, kan? Hukuman menyapu lantai selama 1 bulan. Bukankah itu bisa dibatalkan? aku akui kamu hebat. Hanya saja, bubuk akar manis itu, sebenarnya kamu dapat dari mana? Setiap pagi, saat aku menyapu di halaman belakang, aku melihat bubuk akar manis yang kamu jemur, jadi aku iseng mengambilnya sedikit. Aku berpikir, siapa tahu suatu saat bisa berguna? Xiao Yunlan, kamu benar-benar seorang talenta yang langka. Mengapa bekerja di klinik Qing Feng sebagai petugas kebersihan? Langsung saja ikuti sertifikasi, dan datanglah menjadi tabib di balai pengobatan ini. Kurator, masih banyak hal yang perlu kupelajari. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kurator, bukankah Anda harus memimpin pertandingan berikutnya? Benar. Kalau begitu saya pergi dulu. Bujuklah Yunlan lebih banyak. Talenta seperti ini harus kita pertahankan. Xiao Yunlan, apa kamu benar-benar tumbuh besar di atas gunung sana? Xiao Yunlan, apa kamu benar-benar tumbuh besar di gunung? Begitu paham tentang pengobatan herbal? Dilihat dari manapun kamu tampak seperti seorang ahli. Lagi pula, hanya ada 3 pertandingan, tapi kamu memenangkan 2 pertandingan dengan mudah. Sekarang kita klinik Qing Feng, bisa langsung lolos? Hei, itu cuma kebetulan saja. Tidak perlu memberiku imbalan. Siapa juga yang mau memberimu imbalan? Hei, tunggu aku. Selidiki seseorang untukku. Aku ingin informasi rincinya. Satu lagi, siapkan beberapa orang untukku. Xiao Yunlan, kamu tidak akan bisa merasa bangga lebih lama lagi. Papa, bagaimana keadaan Papa? Apa pinggangmu mulai sakit lagi? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Papa tidak apa-apa. Jangan khawatir. Tunggu dulu. Apa pinggangnya mulai terasa sakit lagi? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Papa, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Tunggu sebentar. Biar aku periksa dulu. Bagaimana? Apa kamu bisa melakukannya? Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan segera membawanya pergi. Ini adalah penyakit, akibat kelelahan selama bertahun-tahun. Rasa sakitnya dipicu oleh keseleo kali ini. Aku bisa membantu meredakannya dulu. Sungguh? Benarkah? Jangan berlebihan ya. Percayalah padaku. Aku selalu membawa obat luka bersamaku. Apa kamu bersedia membiarkanku mencobanya? Biarkan saja Yunlan mencobanya. Papa percaya, dia tidak akan berbohong. Kalau begitu hati-hati ya. Jika sampai terjadi sesuatu pada papaku, kamu harus segera berhenti
Dan aku akan langsung membawanya ke rumah sakit. Baik. Ini? Apa ini benar-benar akan berhasil? Tenang saja. Dalam beberapa menit ke depan, Papa akan sembuh total. Aku jamin, dalam 6 bulan, tidak akan kambuh lagi. Setelah itu, teruslah pakai salep yang aku berikan. Dalam waktu setengah bulan, penyakit ini akan benar-benar hilang. Kenapa kamu berkeringat sangat banyak? Jika tidak berhasil, lebih baik aku membawanya ke... Jangan ganggu Yunlan. Anak muda ini ternyata hebat dalam menyembunyikan kemampuannya. Dia bahkan berhasil membodohiku. Ah, Papa. Penyakit Papa sudah sembuh. Ah, Papa. Apa Papa sudah sembuh? Sudah jauh lebih baik. Teknik akupunktur dari Yunlan ini adalah teknik yang sudah lama hilang, yaitu teknik jarum naga berenang. Saat aku masih muda, aku pernah melihat catatannya di sebuah buku kuno. Hei, di mana kamu mempelajari keahlian luar biasa ini? Aduh, aku hanya mempelajarinya dari Pak Wang di atas gunung. Dia bilang teknik ini sangat berguna untuk menyembuhkan luka dan memar. Sangat manjur. Waktu aku sedang tidak ada kerjaan, aku berlatih sebentar. Tidak kusangka, ternyata ini sangat bermanfaat. Ini bukan sekadar bermanfaat. Begitu jarum ini ditusukkan, pinggangku rasanya seperti melepas. Beban seberat puluhan kilogram. Ini bahkan lebih manjur daripada obat pereda nyeri yang diberikan rumah sakit. Katakan dengan jujur, siapa sebenarnya gurumu? Papa, aku sungguh tidak berbohong. Ah iya, benar. Aku akan memberikan salep padamu nanti. Pastikan Papa memakainya secara rutin setiap hari. Kurang dari setengah bulan, obat itu dijamin akan menyembuhkannya sampai tuntas. Nanti aku akan berikan salep itu. Anda harus ingat untuk rutin mengoleskannya setiap hari. Dan dalam waktu kurang dari setengah bulan, obat itu, saya jamin akan sembuh total. Kamu, Hei, 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 Papa. Anda sebaiknya istirahat saja dulu. Yunlan juga sudah bekerja keras hari ini. Biarkan dia segera kembali untuk bersih-bersih dan istirahat. baik, baik. Kamu sudah belajar untuk membelanya ya? Yunlan, istirahatlah yang baik. Hari ini, terima kasih ya. Aduh, Papa. Kita ini keluarga, tidak perlu berterima kasih segala. Kalau begitu, aku pergi istirahat dulu ya. Gadis, apa kamu menyukainya? Mana mungkin? Aku hanya merasa, kejutan yang dia berikan padaku hari ini, benar-benar terlalu banyak. Coba pikir, dia seorang yang berasal dari gunung. Tapi bukan hanya bisa meredakan sakit pinggang Papa. Bahkan, dalam pertandingan klinik medis hari ini, dia bahkan berhasil mengalahkan Pang Tianyu dari klinik Tongbao. Apa? Pertandingan medis hari ini? Apa Xiao Yunlan yang mewakili? Bahkan dia berhasil mengalahkan Pang Tianyu milik klinik Tongbao. Apa? Di kompetisi rumah sakit hari ini? Ternyata Xiao Yunlan yang bertarung. Ya, Benar-benar pahlawan muda yang hebat. Anak muda bernama Xiao Yunlan itu sungguh luar biasa. Perlakukan dia dengan baik. Keluarga Zhao kita sangat membutuhkannya. Papa. Kapan aku pernah tidak baik kepadanya? Papa jangan khawatir berlebihan. Sudah semakin larut. Papa segeralah istirahat. Ya, Baiklah. Aduh, halo. Asisten Wang. Unggah video kompetisi medis hari ini.
Lalu, proses segera. Sertifikat praktik dokter milik Xiao Yunlan. Selain itu, tolong, angkat dia secara khusus sebagai kepala apoteker di perusahaan farmasi kita. Baik, Jangan-jangan kamu terpesona oleh ketampananku ya? Xiao Yunlan, sebenarnya ada berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Apa kamu benar-benar hanya orang biasa yang datang dari gunung? Aduh, mana ada rahasia sebanyak itu? Ah, lagi pula, bukannya bisa saja aku belajar ilmu medis sendiri? Sudahlah, karena kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Tapi, semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Zhao kami, aku akan selalu mengingatnya di dalam hati. Tenang saja, aku pasti akan membalas budimu. Membalas budiku? Mungkinkah maksudmu adalah Kamu, apa matamu sedang tidak nyaman? aku sudah siap? Silakan dimulai. Apa yang kamu lakukan? Jaga sikapmu. Bukankah kamu bilang ingin membalas budiku? Apa yang kamu pikirkan? Cepat pakai pakaianmu dengan benar. Oh. Ini adalah imbalan dariku. Jika kamu punya permintaan lain, katakan saja. Aku tidak butuh uang. Aku harap kamu bisa membantuku menemukan pemilik kotak kayu ini. Tak disangka, kalian berjodoh juga ya. Ternyata kalian berdua bermarga Zhao. Kotak kayu ini belum pernah aku lihat sebelumnya. Seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Tapi tenang saja, karena aku sudah menjanjikannya padamu, aku pasti akan membantumu menemukan pemiliknya. Baiklah. Baiklah. Sekarang, tidurlah dengan tenang. Kenapa begitu aku memejamkan mata? Langsung muncul wajah Xiao Yunlan yang tampak sangat menggoda itu. Mungkinkah apa yang papa katakan benar, bahwa aku sudah jatuh cinta padanya? Aku hampir mengira bahwa adik seperguruan sudah tidak tahan karena perbuatanku, sehingga dia melancarkan serangan mendadak di malam hari. Wanita ini, saat tertidur dia terlihat jauh lebih cantik. Ini karena kamu sendiri yang memegangiku, ya? Zhao Ying. Astaga. Kenapa aku tidak terpikirkan sebelumnya? Ternyata, kamulah gadis dari pertunangan masa kecil, yang selama ini kucari. Ah, kamu? Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Itu bukan salahku. Tadi malam, kamu sendiri yang terjatuh dari tempat tidur saat tengah malam. Aku berbaik hati mengangkatmu kembali.
Tapi kamu malah menarik tanganku dan tidak mau melepaskannya. Benar-benar bukan salahku. Aku tidak bersalah. Mustahil. Hei, kamu masih tidak percaya? Lihatlah, aku bahkan menyimpan buktinya tadi malam. Hei, kamu masih belum percaya? Coba lihat, aku bahkan menyimpan buktinya tadi malam. Kamu. Direktur Zhao, ada sedikit masalah di kantor. Seseorang melaporkan, sekumpulan bahan obat kita berkualitas buruk. Saat ini orang dari Badan Pengawas Obat sedang memeriksa barang di gudang. Mereka meminta Anda untuk segera datang. Direktur Zhao, baru saja, tidak tahu siapa, yang telah membocorkan informasi ini. Harga saham perusahaan sedang merosot dengan cepat. Sepertinya, entah, bisnis siapa yang telah kita usik, mereka sangat ingin membuat kita habis sama sekali. Kamu tenangkan dulu orang dari Badan Pengawas Obat, saya akan segera ke sana sekarang. Ada apa? Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, ini sudah waktunya, jam kerjamu dimulai, kamu pergilah ke klinik pengobatan dulu. Baik. Baru hari kedua kompetisi besar klinik pengobatan ini. Tapi klinik King Feng sudah merenggut nyawa orang? Benar-benar sial. Ini baru hari kedua kompetisi klinik. Tapi klinik King Feng sudah membuat nyawa seseorang melayang. Sungguh sial. Awalnya saya pikir, klinik King Feng ini adalah kuda hitam di kompetisi kali ini, tapi tidak disangka. Hanya masalah, flu ringan saja, sampai bisa membuat orang celaka. Siapa lagi yang berani datang ke klinik untuk berobat? Jangan sampai masalah ini menyeret kita juga. Ketua, bagaimana perkembangannya? Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalian klinik King Feng sudah menghilangkan nyawa orang? Masih punya muka untuk tetap buka? Segera tutup dan minta maaf pada keluarga korban. Dasar pecundang, kamu tidak berhak bicara di sini. Bocah bau. Bukankah kamu menang di pertandingan kemarin? Karena bocoran soal, apa yang perlu dibanggakan? Apa? Bocoran soal? Bukankah itu berarti curang? Pantas saja klinik King Feng, yang biasanya ada di peringkat terakhir, bisa memenangkan pertandingan? Ternyata karena hasil berbuat curang. Curang? Kalian punya buktinya? Bukti? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kemarin, kamu dan dia, di sudut klinik, pasti sedang membicarakan bocoran soal. Aku sendiri yang lihat. Kemarin, kamu dan dia, berada di pojok klinik. Pasti sedang membocorkan soal ujian. Ini fitnah. Jangan banyak alasan. Klinik medis kalian ini, hanya besar namanya saja. Sudah lama tidak layak lagi, memakai gelar pahlawan penolong nyawa. Dan ini adalah buktinya. Masih mau pura-pura lagi? Hanya seorang pesuruh kecil, berlagak seolah ahli medis hebat. Apa kamu bisa menyelamatkan orang dari maut? Aku bisa. Masih saja berlagak kuat. Orang ini, sudah kami periksa medisnya, sudah tidak ada harapan lagi. Kemampuan apa yang kamu punya untuk menyelamatkannya? Apa jangan-jangan, kamu hanya mengandalkan bicaramu saja? Lebih baik cepat-cepat, lepaskan papan nama, klinik kalian ini, lalu pergilah minta maaf kepada keluarga pasien. Yunlan, tolong jangan membuat kekacauan di sini. Apa Direktur Zhao tidak datang bersamamu? Saya sudah menelpon untuk memberitahu dia. Pemilik klinik, Anda jangan cemas dulu. Percayalah padaku, jika kukatakan orang ini bisa selamat, maka dia pasti akan selamat. Apa Direktur Zhao tidak datang bersamamu? Aku sudah menelpon untuk memberitahunya. Kurator, Anda jangan panik dulu. Percayalah padaku, aku bilang orang ini masih bisa selamat, maka dia akan selamat. Mengenai Zhao Ying, dia masih ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jangan memaksakan diri. Jika benar-benar terjadi masalah, bahkan Direktur Zhao pun. Kurator, Anda tenang saja. Aku akan bertanggung jawab atas semua tindakanku sendiri. Kebetulan, Anda sekalian yang ada di sini, bisa menjadi saksi bagiku. Selama pengobatan ini, jika terjadi sesuatu padanya, itu murni urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan klinik King Feng. Klinik King Feng, sungguh rencana yang bagus ya. Membiarkan seorang pesuruh memikul tanggung jawab. Apa ini yang kalian sebut sebagai kode etik medis? Bukankah ini jarum terbang benang emas yang sudah lama hilang? Kabarnya teknik ini bisa membangkitkan orang dari kematian.
Bahkan jika pasien hanya memiliki sisa napas terakhir, itu tetap bisa membawa orang tersebut kembali dari ambang kematian. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin tercatat. Dia pasti hanya sedang mencari perhatian, menggunakan trik kecilnya untuk menipu orang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini pasti hanya caranya untuk mencari perhatian, dengan menggunakan trik kecilnya yang menipu itu. Asli atau palsu? Semuanya akan segera terungkap. Syukurlah, syukurlah, denyut nadinya sudah stabil, dia benar-benar berhasil diselamatkan. Hebat ya, ternyata selama ini kamu menyembunyikan kemampuanmu. Kamu luar biasa. Yang penting orang ini baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Kurator, orang ini sebelumnya memang hanya menderita flu biasa, tetapi karena alasan lain, dia akhirnya jatuh koma sekarang. Apa klinik ini masih menyimpan catatan resep obat yang diberikan waktu itu? Ini adalah catatan yang tadi aku minta orang untuk mengambilnya. Bahan obat dan takaran di catatan ini benar-benar sudah sesuai dengan gejalanya. Memang, tidak ada kekurangan apapun di sini. Orang ini sudah mengonsumsi obat lain yang berlawanan, hingga menyebabkan kegagalan fungsi organ dalam tubuhnya. Benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Orang ini telah mengonsumsi obat lain yang berlawanan, yang menyebabkan organ tubuhnya mengalami kegagalan. Apa? Tidak mungkin. Saat klinik memberikan obat, mereka akan secara khusus berpesan pada pasien, agar jangan mengonsumsi yang berlawanan dengan sifat obatnya. Orang ini? Siapa yang membawanya ke klinik hari ini? Dia orangnya. Ya, dialah orangnya. Tuan Fang, orang biasa tidak akan mengonsumsi obat bersifat dingin dalam jumlah besar di waktu bersamaan. Boleh saya bertanya, dari mana asal barang-barang miliknya? Ini sebenarnya? Apa maksudmu? Apa kamu mencurigaiku? Aku hanya kebetulan lewat, dan berbaik hati membawanya ke sini. Beraninya kamu memfitnahku sembarangan. Tuan Fang, aku bahkan belum mengatakan apa-apa, kenapa kamu malah mengakui kesalahanmu sendiri? Lagi pula, kamu yakin hanya kebetulan lewat? Kalau begitu jelaskan, kenapa di sisa obat pada baju orang ini bisa terdapat bubuk Hanshui milik apotek Tongbao? Barang ini, seharusnya pemilik Aula Fang sangat mengenalnya, bukan? Ini adalah klinik Tongbao, bubuk Hanshui, sisa obat yang sangat khas. Benda ini, pemilik Aula Fang seharusnya sangat mengenalnya, kan? Ini adalah klinik Tongbao, sisa obat khas, bubuk Hanshui. Resep yang Anda klinik Tongbao berikan bersifat dingin, dan bertolak belakang dengan yang Paman Li berikan, yaitu obat flu yang bersifat hangat. Orang sehat saja yang memakannya bisa mengalami gangguan organ dalam, terlebih lagi pasien yang sedang flu berat. Jangan memfitnah sembarangan. Obat seperti ini, siapapun bisa memalsukannya. Fang Tianyo, Anda masih mau membela diri? Aku rasa Anda tidak terima karena kalah dalam pertandingan kemarin, sehingga hari ini sengaja menggunakan metode kotor ini untuk menjebak klinik Qingfeng kami. Festival klinik medis ini adalah tempat mengadu kemampuan medis dan moralitas, bukan untuk melakukan tipu muslihat. Pemilik Aula Fang, Anda menggunakan nyawa pasien sebagai pion? Apa Anda tidak takut dihukum oleh langit? Jangan bicara omong kosong. Hanya dengan benda-benda ini, Anda ingin menyudutkan saya. Aku bahkan curiga, kalau klinik Qingfeng kalianlah yang telah memfitnahku. Kepala klinik, sebaiknya bawa pasiennya kembali ke dalam ruangan dulu. Setelah dia sadar nanti, semuanya akan terungkap dengan jelas. Ketua, sebaiknya bawa pasiennya kembali ke ruangan dulu. Setelah dia sadar, semuanya akan terungkap kebenarannya. Bawa dia masuk sekarang. Fang Tianyu, klinik Qingfeng tidak menyambutmu. Silakan segera pergi dari sini. Anda hanyalah seorang tabib kecil. Anda tidak berhak mengusir saya. Lagi pula, perayaan pavilion medis belum berakhir. Aku, klinik Tongbao, belum sepenuhnya kalah. Paman Li, apa kalian baik-baik saja? Kami tidak apa-apa. Untungnya, Yunlan turun tangan, sehingga kondisi pasien berhasil distabilkan. Direktur Zhao, Direktur Zhao, hal ini adalah salah saya. Saya terlalu terburu-buru,
sampai membongkar identitas Anda. Saya, Paman Li, tidak apa-apa. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku mengerti. Semua itu ada alasannya. Urusanmu, apa sudah selesai semua? Aku tidak bermaksud merahasiakannya darimu. Aku mengerti. Lagi pula alasannya sangat masuk akal. Masalahmu itu, apa sudah terselesaikan semuanya? Apa kamu yang melaporkan perusahaanku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Secara diam-diam, melapor ke dinas kesehatan, mengenai perusahaanku, hingga menyebabkan para mitra perusahaan saya memutus kontrak satu persatu, dan nilai saham pun anjlok. Tindakan menjijikkan seperti ini, selain kamu, tidak akan ada orang kedua yang melakukannya. Zhao Ying, apa kamu pikir kamu ini seorang wanita yang sangat cantik? Sampai aku mau melakukan hal seperti itu untukmu? Jangan terlalu percaya diri. Perusahaan farmasi Zhao milikmu berkembang pesat dalam waktu yang sesingkat itu. Di dalamnya, entah berapa banyak rahasia kelam dan cara-cara kotor yang dilakukan, aku bahkan tidak perlu membeberkannya. Siapa tahu, ada yang membencimu, lalu langsung melaporkannya. Kamu mencurigaiku? Apa kamu punya bukti? Bukti? Fang Tianyu, kamu ini terlalu percaya diri. Bagaimana? Apa kamu ingin mendengar rekaman suara saat kamu diam-diam menghubungi para mitra bisnis perusahaan kami? Kamu tampaknya terlalu percaya diri. Bagaimana? Mau coba dengar rekaman suara saat kamu diam-diam menghubungi mitra bisnis perusahaan kami? Kamu pikir tindakanmu sangat sempurna? Kenyataannya, masih ada celah yang kamu lewatkan. Orang-orang tua brengsek itu, beraninya mereka merekamnya. Apa aku melakukan kesalahan? Kompetisi klinik medis kali ini, aku harus memenangkannya. Agar klinik Tongbao bisa berkembang lebih maju. Tetapi itu bukan alasan bagimu untuk membuat laporan palsu. Semenjak Anda, Zhao Ying, mengambil alih Zhao's Enterprise, Anda mengendalikan Chuncheng di hampir semua pasar bahan obat. Meskipun kemampuan medis klinik King Feng tidak memuaskan, Anda selalu bisa menekan klinik medis kami yang lain. Pernahkah Anda memberi jalan hidup bagi klinik medis kami lainnya? kamu hanya sedang berdalih. Berdalih? Sangat lucu. Tanyakan saja pada orang-orang di sini, siapa yang tidak tunduk dan takut saat bekerja di bawah perusahaan farmasi Zhao Ying. Anda benar-benar pebisnis yang berdarah dingin. Anda sama sekali tidak layak untuk mengelola klinik medis. Fang Tianyu, berhentilah berpura-pura baik. Tindakanmu ini murni karena ketidakmampuan dan rasa iri. Ini bukan urusanmu. Pergi. Fang Tianyu, berhentilah munafik. Ini hanyalah bentuk ketidakmampuanmu dan rasa irimu saja. Kamu tidak berhak bicara. Enyahlah. Dia adalah suamiku. Terlebih lagi dia adalah pemilik lain dari balai pengobatan King Feng. Mengapa dia jadi tidak berhak untuk bicara? Bukannya kamu bilang bahwa hubungan kita berdua tidak akan dipublikasikan? Aku belum selemah itu sampai membiarkan sembarang orang bisa menindas pria milikku. Apa? Kamu bilang pesuruh ini adalah suamimu? Zhao Ying, janganlah demi membelanya. Kamu menipu kami semua. Aku, Zhao Ying, tidak pernah menipu siapapun. Dia bukan hanya suamiku, tetapi juga kepala tabib yang khusus, direkrut oleh perusahaan farmasi Zhao kami. Sebelumnya, alasan membiarkan dia di balai pengobatan sebagai pesuruh hanyalah untuk membuatnya terbiasa dengan alur operasional balai pengobatan kami. Dia ternyata sudah melakukan begitu banyak hal dalam waktu singkat. Ternyata beginilah rasanya, merasa dipedulikan. Tuan Fang, mengingat situasinya saat ini, sebaiknya kamu berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Cepatlah pergi. Mau membuatku menyerah? Mustahil. Tunggu sampai aku bertemu dengan penanggung jawab perusahaan farmasi selatan. Perusahaan farmasi Zhao yang kecil itu hanya butuh satu kata saja untuk membuatnya bangkrut dengan mudah. Tunggulah saat kalian memohon ampun padaku. Halo? Direktur Zhao, baru saja mendapat kabar, penanggung jawab perusahaan farmasi selatan sudah tiba di Chuncheng sejak 2 hari yang lalu. Apa?
Zhao Ying, habislah riwayatmu. Di saat kritis seperti ini, perusahaan farmasi Zhao sedang diawasi oleh Badan Pengawas Obat. Jangan pernah berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan farmasi selatan. Sepertinya, Tuhan pada akhirnya tetap memihakku. Fang Tianyu, jangan senang dulu. Sebelum semuanya benar-benar berakhir, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Akhirnya kau tetap di pihakku. Fang Tianyu, jangan terlalu bangga. Sebelum semuanya berakhir, segala sesuatu masih bisa berubah. Benar? Kau tenang saja, perusahaan farmasi Zhao pasti tidak akan ada masalah. Jika terpaksa, aku akan kembali ke Sekte Tianyan, mencari guru untuk turun tangan membantu. Orang tua itu tidak mungkin membiarkan nasib istri dari muridnya sendiri tidak terurus, kan? Kau masih saja bermimpi? Zhao Ying, aku akan membuktikan kepadamu dengan tindakan nyata. Memilih anak ingusan ini adalah sebuah kesalahan. Hanya aku, pria yang paling pantas untukmu. Bicara apa kau ini? Masih berjuang dengan sia-sia? Lucu sekali. Kerjasama dengan perusahaan obat selatan pasti akan aku dapatkan. Sepertinya, kaulah yang lucu. Anda sudah bangun? Ini. Cepat masuk dan istirahatlah. Tidak perlu. Kondisi tubuh saya sudah jauh lebih baik. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Meskipun tadi saya pingsan, tapi kesadaran saya masih cukup jelas. Jika bukan karena Anda yang turun tangan, nyawa saya ini sudah tiada. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa saya. Meskipun tadi saya pingsan, tapi kesadaran saya masih cukup jernih. Jika Anda tidak bertindak, nyawa saya ini pasti sudah tiada. Jangan sungkan. Hanya saja ke depannya. Jangan sembarangan memakan sesuatu lagi. Benar-benar keras nyawanya, bisa-bisanya masih bertahan hidup. Pak, saya sarankan Anda, sebaiknya segera berbaring saja. Jangan ikut campur urusan saya. Jangan sampai nanti Anda pingsan lagi. Tadi itu dia, yang menghadang saya di jalan, katanya ada acara klinik, dan memberikan suplemen gratis. Tidak disangka, orang ini hatinya, ternyata begitu busuk, hampir saja membuat seseorang tiada, dan masih tidak mau mengakui kesalahannya. Jangan bicara jika tidak ada bukti. Seorang orang tua, berani-beraninya menceramahiku. Kamu tidak mengenali saya? Memangnya, siapa kamu? Kamu pikir pantas bertanya begitu padaku? Cepat pergi dari sini. Fang Tianyu, jangan keterlaluan. Tadi kamu hampir membuat nyawa bapak ini tiada. Sekarang kamu bahkan tidak mengucapkan kata maaf sama sekali. Sudah lupakan saja. Apa? Kamu masih berniat main tangan? Direktur Zhao, tidak perlu marah-marah. Sekarang kamu bahkan tidak meminta maaf sama sekali. Sudahlah. Apa? Sekarang kamu ingin menggunakan kekerasan? Direktur Zhao, tidak perlu marah. Orang semacam ini, biar saya yang menanganinya. Ini adalah lencana khusus. Pemimpin perusahaan farmasi Nanfang. Tuan Fang baru saja berkata, saya bisa menghancurkan farmasi Zhao hanya dengan sepatah kata. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, kata-kata apa yang harus kuucapkan? Kamu dari perusahaan farmasi Nanfang. Aku adalah penanggung jawab perusahaan farmasi Nanfang. Namaku adalah Huang. 2 hari yang lalu aku tiba di Chuncheng dan mulai memeriksa segala jenis tagihan perusahaan farmasi Zhao, serta kualitas obatnya. Semuanya memenuhi kualifikasi. Lalu, saat tiba di klinik King Feng, saya berencana untuk meninjau kemampuan dokter di klinik ini, tapi tidak disangka, ternyata malah bertemu denganmu di jalan. Fang Tianyu, apa kamu benar-benar mengira bisa mengelabui semua orang begitu saja? Namun tak disangka, aku justru malah bertemu denganmu di tengah jalan. Fang Tianyu, apa kamu benar-benar mengira bisa melakukan penipuan ini? Di sini adalah seluruh proses. Saat kamu menyamar sebagai staf klinik King Feng dan meresepkan obat untuk mengobatiku, semuanya ada di sini. Selain itu, sisa-sisa obat itu, aku sudah menyuruh orang untuk menyimpannya. Tunggulah sampai aku menuntutmu secara hukum. Teknik akupunktur Dr. Xiao, meskipun aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi bisa dalam waktu beberapa menit saja menstabilkan penyakit lama jantungku yang melemah. Benar-benar setingkat tabib sakti. Tidak, jangan berlebihan. Ilmu medisku ini masih harus terus ditingkatkan lagi. Tidak, Dr. Xiao, Anda terlalu rendah hati. Jika sampai guruku tahu mengenai masalah yang aku perbuat ini, beliau pasti akan memarahiku lagi. Perusahaan farmasi selatan akan bekerja sama dengan keluarga Zhao
Kontraknya akan aku tanda tangani sekarang juga. Bukan hanya itu saja, aku juga akan merekomendasikan kepada kantor pusat agar menjadikan keluarga Zhao sebagai satu-satunya pemasok obat bagi kami. Kalau begitu, Direktur Huang, semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Biarkan keluarga Zhao menjadi pemasok tunggal obat-obatan kami. Kalau begitu, Direktur Huang, senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda juga. Bos Huang, Anda tidak bisa berbuat seperti ini. Membiarkan keluarga Zhao berkuasa sendirian di Chungcheng. Sama saja dengan memaksa pusat pengobatan kami lainnya untuk tidak memiliki cara bertahan hidup. Anda meragukan saya? Mana mungkin? Bos Huang, aku akui, dulu aku memang melakukan kesalahan kepada Anda. Tapi sekarang Anda juga baik-baik saja kan? Aku meminta untuk bertanding. Satu ronde lagi dengannya. Pemenangnya lah yang berhak bekerja sama dengan Anda. Fang Tianyu, hanya berdasarkan perbuatan burukmu tadi, kamu sudah tidak punya hak lagi untuk mengajukan pertandingan. Semuanya. Apa kalian rela membiarkan klinik King Feng hanya mengandalkan hubungan khusus untuk mendominasi pasar di Chungcheng, festival pusat pengobatan? Ini seharusnya merupakan kompetisi yang adil. Atas dasar apa mereka bisa mengambil kerjasama itu begitu saja? Kamu, Baiklah, siapa takut? Jika mau bertanding, kita lakukan. Diagnosis buta dan tulis resep. Mata ditutup, dan hanya berdasarkan penjelasan, gejala pasien serta denyut nadinya, langsung menuliskan resep obat saat itu juga, biar Direktur Huang yang menilai. Bagaimana? Resep diagnosis buta. Mata ditutup, hanya berdasarkan gejala lisan pasien dan denyut nadinya, memberikan resep di tempat, dan dinilai oleh Direktur Huang. Bagaimana menurutmu? bukankah ini terlalu berisiko? Kenapa? Tuan Fang tidak berani lagi? Siapa takut? Apa yang perlu ditakutkan? Kalau begitu, biar saya yang jadi pasiennya. Orang ini sering berdebar-debar, sering berkeringat dingin di malam hari, gejala yang disebut kekurangan yin jantung, harus sering menggunakan tambahan pil Tian Wang Buxin. Cepatlah, aku tunggu kamu mengakui kekalahan. Fang Tianyu, jangan terlalu bangga dulu. Apa kamu sekarang mengira sudah pasti akan menang? Bukankah memang begitu? Bagi kami para tabib, pengalaman adalah yang terpenting. Pasien yang pernah kutangani lebih banyak daripada jumlah nasi yang pernah dia makan. Cukup dengan bertanya sedikit, aku sudah bisa mengetahui kondisi pasien. Pengalaman adalah yang terpenting. Pasien yang pernah saya tangani jauh lebih banyak daripada jumlah makanan yang dia telan. Saya hanya butuh sedikit pemeriksaan untuk mengetahui kondisi pasien secara garis besar, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh anak ingusan seperti dia. Baiklah. Kalau begitu mari kita saksikan saja nanti. Aku percaya padamu. Aku juga percaya pada diriku sendiri. Akhir-akhir ini, apa Anda sering merasa dada sesak? Dan terkadang terasa nyeri yang samar? Terutama saat dini hari, rasa nyerinya akan bertambah parah. Benar? Nak, kamu ini sungguh sangat hebat. Penyakit Anda ini bukan karena kekurangan nutrisi jantung, tapi karena ada penyumbatan aliran darah di pembuluh jantung. Jika menggunakan pil penguat jantung, itu hanya akan memperparah kondisi Anda. Omong kosong. Dia mengalami jantung berdebar dan keringat dingin. Bagaimana mungkin itu karena penyumbatan darah? Kamu bahkan tidak membuka mata. Itu pasti cuma tebakan asal saja. Permisi, tolong periksa kondisi lidahnya. Maaf, coba periksa lapisan lidahnya. Ini benar-benar tanda-tanda stasis darah. Kamu hampir saja melakukan kesalahan diagnosis. Orang ini, ternyata kemampuan medisnya sehebat itu. Mengapa aku tidak pernah mendengarnya sebelum ini? Hari ini, klinik King Feng sungguh mendapatkan keberuntungan. Hei, apa kamu tidak dengar? Dia ini suaminya Direktur Zhao. Pernikahan mereka berdua, mungkin saja sebuah kerjasama yang hebat. Bagaimana mungkin kita bisa tahu? Apalagi yang ingin kamu katakan? Fang Tianyu, jika tidak mau terus mempermalukan diri sendiri, maka cepatlah pergi dari sini. Bos Huang, saya mohon kepada Anda, maafkan saya sekali ini saja. Saya yang terlalu buta karena meremehkan Anda.
Semua ini adalah kesalahan saya. Saya mohon, lepaskan klinik Tongbao. Tolong jangan tuntut saya. Fang Tianyu. Dunia medis mengutamakan rasa hormat terhadap kehidupan dan menyelamatkan nyawa orang yang menderita. Bahkan prinsip dasar yang paling utama pun tidak bisa kamu jaga. Apa kamu membuka klinik ini hanya untuk terus mencelakai orang? Dunia medis mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan dan menyelamatkan nyawa orang sakit. Kamu bahkan tidak bisa menjaga batasan paling dasar, tidak punya prinsip. Lalu kenapa kamu membuka klinik ini hanya untuk membiarkanmu terus mencelakai orang lain? Direktur Huang, terima kasih banyak atas bantuan Anda hari ini. Ini karena kemampuan medis Dr. Xiao. Dan kejujuran kalian di keluarga Zhao, kalianlah yang membantu diri kalian sendiri. Direktur Zhao, Dr. Xiao, akhirnya klinik-klinik King Feng kita benar-benar bisa merasa bangga sekarang. Semua ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama-sama. Mengenai urusan kontrak, aku sudah minta asistenku untuk menyiapkannya, dan akan dikirim sore nanti. Perusahaan farmasi Zhao, Dr. Xiao, aku tidak tahu apa Anda bersedia untuk menjadi konsultan khusus bagi perusahaan-perusahaan farmasi Nanfang. Kami ingin meminta Anda untuk membimbing tim medis kami secara berkala. Baiklah, akan kucoba. Tapi, mungkin aku hanya akan tetap tinggal di Chuncheng. Kalau begitu, biar aku coba. Tapi, aku mungkin hanya akan tinggal di Chuncheng. Tidak masalah. Yang kami hargai hanyalah kemampuan medismu. Seret dia keluar. Xiao Yunlan, Zhao Ying, aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Rasakan itu. Kalau berani, coba saja lagi. Aku akan meladanimu kapanpun. Papa, tolong bantu lihat, benda ini diberikan oleh Xiao Yunlan kepadaku. Katanya, dia ingin mencari pemilik kotak ini. Ini adalah. Jadi begini rupanya. Pantas saja. Xiao Ying, kamu dan Xiao Yunlan ternyata benar-benar berjodoh. Apa maksud Papa? Jadi begitu rupanya. Pantas saja. Xiao Ying, kamu dan Xiao Yunlan ternyata memang berjodoh. Apa maksud Bapak? Kotak ini sebenarnya milik keluarga kita. Waktu itu kamu masih kecil, tersesat di pegunungan, dan hampir jatuh dari jurang. Ada seorang anak laki-laki yang menyelamatkanmu. Sebagai tanda terima kasih, kedua keluarga menjanjikan pertunangan sejak dini. Dengan kesepakatan, 20 tahun kemudian, kedua keluarga akan besanan. Sepertinya, Xiao Yunlan ini adalah pasangan yang dijodohkan denganmu. Ini. Oh, iya benar. Tentang wanita yang kamu minta aku cari sebelumnya, aku sudah dapat kabarnya. Benarkah? Di mana dia? Belum bisa dipastikan. Tapi, apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Apa yang harus kukatakan? Iya. Bos Huang berencana membangun pabrik farmasi yang lebih besar di Chuncheng, dan dia berencana memintaku untuk mengelolanya. Aku akan menjadi manajernya. Apa yang perlu aku bicarakan? Hei, ngomong-ngomong. Bos Huang berencana di Chuncheng membangun pabrik farmasi yang lebih besar, dan bersiap memintaku untuk mengelolanya. Kedepannya, aku bisa terus tinggal di Chuncheng? Ini masuk hitungan kan? Terserah kamu saja. Aku mau ke depan beli sesuatu, tunggu aku di sini. Berhenti bersembunyi? Keluarlah. Xiao Yunlan, aku sudah bilang bahwa aku akan membuatmu membayar harganya. Hari ini, aku akan benar-benar melumpuhkan kedua tanganmu. Kita lihat saja bagaimana kamu masih bisa mengobati orang nanti. Sebelum kamu datang, apa kamu tidak mencari tahu kabar tentangku dulu? Berniat sekali untuk melumpuhkanku? Sungguh konyol. Jangan banyak bicara.
Sudah aku bilang, trik ini tidak berguna bagiku. Kamu. Sudah aku katakan padamu, trik ini tidak berguna bagiku. Kamu. Siapa sebenarnya kamu ini? Siapa aku itu tidak penting, tapi kamu, Fang Tianyu, pantas untuk mendapatkan hukuman. Jika guru tahu, seorang murid langsung dari sekte Tianyan yang hebat, menindas orang biasa di tempat ini, mungkin dia akan menghukumku lagi. Murid sekte Tianyan? Istriku, kenapa kamu sudah kembali? Sepertinya kamu sudah tahu sejak lama bahwa aku adalah pasangan perjodohanmu. Aku bersumpah, itu sama sekali tidak benar. Aku juga baru memastikannya hari itu, saat tidur di ranjang bersamamu. Setelah aku melihat tanda lahirmu, baru aku bisa memastikan identitasmu. Heps, aku rasa kamu pun tidak akan berani membohongiku. Tentu saja, guru selalu berpesan bahwa aku harus patuh sepenuhnya pada istri dan selalu mendampingi istri kemanapun. Sekarang, kamu benar-benar sudah berada dalam genggamanku.